Solo in the spirit of Java. Ya, nama saya Bramitya Karisma Putra, NPM 194100055, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Lamontradi, Surakarta. Kali ini saya berada di lokasi pertama, yaitu di Benteng Vastenburg yang berada di Solo, Jawa Tengah. Benteng Vastenburg adalah benteng peninggalan Belanda yang terletak di kawasan Geladak, Surakarta. Benteng ini dibangun tahun 1745 atas perintah Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sebagai bagian dari pengawasan Belanda terhadap penguasa Surakarta, khususnya terhadap Keraton Surakarta, benteng ini dibangun sekaligus sebagai pusat garnisun. Di seberangnya terletak kediaman Gubernur Belanda, yaitu yang sekarang kantor Balai Kota Surakarta, di kawasan Geladak. Bentuk tembok benteng berupa bujur sangkar yang ujung-ujungnya terdapat penonjolan ruang yang disebut selekoh atau bastion. Di sekeliling tembok benteng terdapat parit yang berfungsi sebagai perlindungan dengan jembatan pintu depan dan belakang. Bangunan ini terdiri dari beberapa barak yang terpisah dengan fungsi masing-masing dalam militer. Di tengahnya terdapat lahan terbuka untuk persiapan pasukan atau apel bendera. Setelah kemerdekaan, benteng ini digunakan sebagai markas TNI untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada masa 1970 sampai 1980-an, bangunan ini digunakan sebagai tempat pelatihan keprajuritan dan pusat Brigade Infanteri 6 Trisakti Baladaya Kostrad untuk wilayah Karesidenan Surakarta dan sekitarnya. Setelah lama tidak terpakai sejak tahun 1980-an, benteng ini penuh semak belukar dan tak terawat. Sejak kepemimpinan Joko Widodo, perubahan dan restorasi mulai terlihat. Pada tahun 2014, restorasi terhadap Benteng Vastenburg sangat terlihat dari cat yang mengelupas dicat ulang dengan warna putih. Kali ini saya berada di lokasi selanjutnya, yaitu di Keraton Kasunanan Surakarta yang berada di Solo, Jawa Tengah. Keraton Surakarta merupakan kelanjutan dari Keraton Mataram yang pada tahun 1677 pada hakikatnya telah runtuh akibat pemberontakan Trunojoyo. Berkat bantuan VOC, keraton yang telah runtuh itu dihidupkan kembali dengan aneka ragam perjanjian. Sedangkan raja-raja yang memerintah selanjutnya tidak lebih hanyalah sebuah boneka yang dikendalikan oleh Belanda. Keraton Kasunanan Surakarta ini terletak di pusat kota Solo, yaitu di Kelurahan Baluarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Pembangunan keraton ini dilakukan dari tahun 1743 hingga 1745. Konstruksi bangunan keraton ini menggunakan bahan kayu jati yang diperoleh dari alas ketu
di dekat kota Wonogiri. Arsitek keraton ini adalah Pangeran Mangkubumi, kerabat susuhunan Raja Solo yang kelak memberontak dan berhasil mendirikan Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Jadi tidak mengherankan lagi jika bangunan kedua keraton ini memiliki banyak kesamaan. Setelah pembangunan selesai, keraton baru yang diberi nama Keraton Surakarta Hadiningrat tersebut resmi digunakan oleh Raja pada tanggal 17 Februari tahun 1745. Penembahan Senopati yang waktu mudanya bernama Sutawijaya memerintah di Mataram dari tahun 1585 sampai dengan tahun 1601. Pada tahun 1601, Raden Mas Jolang yang bergelar Susuhunan Hadi Prabu Hanyakrawati menggantikan sebagai Raja Mataram sampai dengan tahun 1913. Setelah Susuhunan Hadi Prabu Hanyakrawati meninggal, beliau digantikan oleh Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma yang memerintah mulai tahun 1613 sampai tahun 1945. Pada saat pemerintahan Sultan Agung, Keraton Mataram berada dalam puncak kejayaan. Karena banyak raja-raja yang ditaklukkan, yaitu raja-raja pesisir utara Jawa dan Jawa Timur, Kalimantan Barat, Madura, Surabaya, dan Cirebon. Sultan Agung merupakan figur raja yang taat kepada agama Islam dan tidak senang pada Belanda yang berada di tanah Jawa. Raja-raja Kasunanan Surakarta sangat memperhatikan kebudayaan Jawa hingga saat ini. Walaupun kedudukan raja tidak seperti dulu, tetapi adat kebudayaan Jawa tetap dijaga dan dilestarikan. Hal tersebut dapat kita lihat pada setiap kirab pusaka satu sura, seperti gerbek maulud dan upacara perkawinan di Keraton Kasunanan Surakarta. Ini adalah perjalanan saya di lokasi selanjutnya, yaitu di Masjid Agung Surakarta yang terletak di utara Keraton Surakarta yang dekat Pasar Klewer. Masjid Agung Surakarta. Dahulu masjid ini bernama Masjid Ageng Keraton Hadiningrat. Masjid ini dibangun oleh Sunan Pakubuwono III pada tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Masjid ini terletak di sekitar alun-alun utara Keraton Surakarta, tepatnya di bagian barat. Masjid ini memiliki posisi penting dalam penyebaran agama Islam di Solo. Pada masa prakemerdekaan, Masjid Agung ini milik Kerajaan Surakarta Hadiningrat dan berfungsi sebagai tempat ibadah, juga sebagai pusat syiar Islam bagi warga kerajaan. Masjid ini merupakan masjid dengan kategori masjid jami, yaitu masjid yang digunakan untuk salat berjamaah dengan ukuran makmum yang besar. Dengan status sebagai masjid kerajaan, masjid ini juga berfungsi mendukung segala keperluan kerajaan yang terkait dengan keagamaan seperti grebek dan festival sekaten. Raja Sunan Surakarta berfungsi sebagai panatagama atau pengatur urusan agama, dan masjid ini menjadi pelaksana dari fungsi ini. Semua pegawai masjid ini diangkat menjadi abdi dalam keraton dengan gelar seperti Kanjeng Raden Tumenggung Penghulu Tafsiranom dan Lurah Muajin untuk juru ajan.
Sampai saat ini, Masjid Agung Surakarta masih menjadi pusat tradisi Islam di Keraton Surakarta. Masjid ini masih menjadi tempat penyelenggaraan berbagai ritual yang terkait dengan agama, seperti sekaten dan maulud Nabi, yang salah satu rangkaian acaranya adalah pembagian 1000 serabi dari raja kepada masyarakat. Kali ini saya berada di lokasi yang terakhir, yaitu di Monumen 45 Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Monumen 45 merupakan sebuah monumen yang dibangun untuk memeringati peristiwa bersejarah di kota Solo, yaitu serangan umum 4 hari yang terjadi pada tanggal 7 sampai 10 Agustus tahun 1949. Monumen ini didirikan di Taman Banjarsari, di mana serangan tersebut terjadi. Penggagas serangan tersebut adalah Letkol Slamet Riyadi dan rekannya Mayor Ahmadi, yang kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional. Monumen 45 Banjarsari dibangun pemerintah kota Surakarta pada tanggal 31 Oktober tahun 1973. Guna mengenang perjuangan rakyat Solo pada peristiwa pertempuran melawan Belanda. Setelah 3 tahun pembangunan, Monumen 45 Banjarsari diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Soepardjo Rostam, pada tanggal 10 November tahun 1976, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan.
Sekian fitur perjalanan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah arti atau penjelasan. Terima kasih.